Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Salam sehat berlimpah berkat. Hari Kamis tanggal 20 Maret 2025, saya mengajak kita sekalian merenungkan kutipan Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai 31 tentang Lazarus yang miskin dan seorang kaya serta inspirasinya bagi hidup kita. Mari kita mendengarkan sabda Tuhan terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sekali peristiwa, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria di dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok. Ia berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang menjilati boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu dikubur. Sementara menderita sengsara di alam maut, ia memandang ke atas dan dari jauh dilihatnya Abraham dengan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, 'Bapa Abraham, kasihanilah aku. Suruhlah Lazarus mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini.' Tetapi Abraham berkata, 'Anakku, ingatlah, engkau telah menerima segala yang baik semasa hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tak terseberangi, sehingga mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari situ kepada kami tidak dapat menyeberang.' Kata orang itu, 'Kalau demikian aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingatkan mereka dengan sungguh-sungguh, agar mereka kelak jangan masuk ke dalam tempat penderitaan ini.' Tetapi kata Abraham, 'Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu.' Jawab orang itu, 'Tidak, Bapa Abraham. Tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat.' Kata Abraham kepadanya, 'Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati.' Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan. Menarik bahwa si pengemis dalam Injil hari ini disebut namanya Lazarus. Sesungguhnya saudara-saudari, arti nama Lazarus itu adalah Tuhan adalah penolongku. Sementara si kaya raya tidak diberi nama, hanya disebut sebagai seorang yang kaya. Pokoknya petikan Injil hari ini saudara-saudari memaparkan kepada kita kontradiksi yang sangat berat antara kaya raya dan fakir miskin, antara kemewahan dan kemelaratan, antara sandang pangan dan papan berlimpah, dan kelaparan di tanah di bawah tangga dijilati anjing. Dua ekstrim ditampilkan kepada kita justru untuk mempertajam pesan di balik dari kisah ini. Saudari-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan. Orang kaya yang dikisahkan lengkap dengan ending masing-masing bersama Lazarus menjadi saksi hidup dari surga dan neraka.
antara kebahagiaan dan siksa derita, antara kesegaran air surgawi dan kekeringan neraka yang panas, antara kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di surga. Karena itu saudara-saudari umat beriman terkasih dalam Tuhan, pesannya untuk kita lalu menjadi sangat jelas. Jangan sampai kita salah memilih prioritas dalam hidup ini. Sampai kita tidak melihat atau bahkan mungkin memang menutup mata, lebih lagi menutup hati. Tidak peduli kepada orang-orang kecil dan kebutuhan mereka. Mereka yang ada di sekitar kita. Santo Ignatius pernah mengatakan, apapun milikmu itu berasal dari Allah dan pantas digunakan untuk kemuliaan Allah. Saudari-saudara, sebuah pertanyaan reflektif untuk kita adalah, apakah kita terlalu menomorsatukan? Apakah itu harta benda? Apakah itu pangkat dan jabatan? Apakah itu pujian dan maksud pribadi? Lalu pelayanan, kesaksian, solidaritas, kesetiakawanan, kasih, amal atau sedekah, berkurban, berbela rasa lalu menjadi tidak lagi ada dalam praktek hidup kita. Saudari-saudara, lihatlah di sekitarmu. Jangan-jangan ada banyak Lazarus yang berteriak minta tolong. Ibarat Lazarus dalam Injil tadi yang hari-hari hanya duduk di tanah di depan pintu rumah orang kaya yang sedang makan dengan mewahnya, tapi menutup mata, menutup hati terhadap Lazarus. Lihatlah di sekitarmu, adakah orang-orang yang seringkali dilewatkan? Mereka yang berseru minta tolong. Mereka yang hanya bisa melanjutkan hidup dengan mengandalkan pertolongan kebaikan hati orang lain. Saudari-saudara, umat beriman terkasih dalam Tuhan. Saya menjadi sangat maklum mengapa Paus Fransiskus pernah mengatakan, sebagai nasihat bagi kita semua, bukan hanya untuk orang kaya, siapapun, bahwa kalau makan, jangan pernah menyisakan makanan. Karena makanan yang disisakan, apalagi dibuang, kata Paus, itu sama dengan merampok orang miskin. Saudara-saudara umat beriman terkasih dalam Tuhan, saya teringat akan sebuah kata-kata mutiara yang bagus. Entah siapa yang menulis, saya lupa. Tetapi dikatakan demikian, bahwa ketika Anda menolong orang lain, sebetulnya Anda sedang menolong diri sendiri. Tetapi ketika Anda juga tidak menolong orang lain, Anda sedang tidak menolong diri sendiri. Apa yang dikisahkan dalam Injil tadi tentang Lazarus dan orang kaya menjawab pesan indah dari kata-kata mutiara tadi. Saudari-saudaraku, salah satu pilar Prapaskah yang sedang kita rayakan sekarang adalah amal kasih atau bersedekah atau apapun namanya. Apakah dalam bentuk yang disebut APP, Aksi Puasa Pembangunan, atau ANP, Aksi Nyata Prapaskah, atau apapun itu. Yang pada intinya diarahkan kepada berbela rasa, bersolider dengan orang-orang miskin. Jangan sampai saudara-saudari kita melakukannya dengan terpaksa. Mari kita lakukan itu dengan tulus. Barangkali kita bukan orang kaya, barangkali kita bukan orang yang berkecukupan, barangkali kita juga orang yang serba kurang. Tetapi marilah kita menyisihkan sebagian dari anugerah Tuhan yang ada pada kita untuk menolong orang yang jauh lebih membutuhkan pertolongan kita.
Tetap semangat saudara-saudari berbuat baik. Sebab ketika kita berbuat baik, sekali lagi kita sedang menolong diri sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman-Mu yang sungguh meneguhkan kami, agar menjadi pribadi-pribadi dengan hati yang mudah berbelas kasih, hati yang gampang berbela rasa, hati yang peduli akan teriakan minta tolong di sekitar kami. Kuatkanlah kami Tuhan agar dalam menghayati masa prapaskah kami berusaha mewujudkan tobat kami dengan semakin peduli, semakin berbela rasa, semakin membuka hati kepada Lazarus yang ada di sekitar kami. Moga-moga puasa, pantang, dan seluruh masa tobat kami ini boleh menjadi sangat bermakna untuk kami dan untuk semua orang yang Kau kasihi. Terpujilah nama-Mu sepanjang segala masa. Amin. Saudari-saudara sekalian, berkat Allah turun atas saudari-saudara, atas mereka yang kita doakan atau kita janjikan doa, mereka yang sakit dan menderita. Segala rencana, karya, dan pelayanan hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tetap sehat, teruslah menjadi berkat. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Salam 52, Tuhan memberkati.